It's fun hari ini kalau lihat sekeliling saya. Siapa yang lagi terpadal-padal? Nah, mungkin Anda salah satunya, saya juga. Tapi mudah-mudahan yang lagi terpadal-padal nggak FOMO ya. Mentang-mentang sekarang tuh lagi banyak banget lapangan padel, kemudian ajakan, yuk padel yuk, gitu ya. Nah, ini saya habis latihan, terus saya mau ketemu sama salah satu teman saya yang juga hobi main padel. Ya, apakah dia FOMO? Apa kesannya dia mungkin manfaat dari olahraga padel ini? Coba saya mau cari dulu nih ya. Kita ke sana ya. Oh, halo. Apa kabar? Hai Kak, baik. Jadi ini ada Yoriko yang menggeluti padel. Hari ini kita mau main ya? Iya, kita mau main seru-seruan banget. Lumayan karena lagi longgar jadwal syutingnya. Jadi bisa ajak main. Kita lapangannya yang mana? Ini ya? Oke, kita langsung aja yuk. Lelah juga ya ternyata main padelnya. Orang mikirnya mungkin gitu-gitu aja, tapi ternyata Tertipu. Tapi kalau Yoriko tuh udah berapa lama main padel? Aku first time banget cobain tuh di sini sebenarnya Kak. Itu tahun 2024 bulan Mei. Itu pertama kali dong. cobain. Last year tahun lalu setahun setahun. lah ya. Setahun Tapi gitu. itu intens. Itu waktu itu lumayan intens dan waktu itu tuh lapangan padel baru ada ini sama satu lagi yang di Cilandak. Belum jamur Belum jamur kayak sekarang. Setiap 50 meter ada. Betul. Sekarang Ada ya? everywhere di mana-mana. Pakai coach awalnya? Aku awalnya pakai coach karena aku nggak ada basic tenis, Oh, terus sama habis sekali ya? sama sekali badminton juga bisa main, cuman ya for fun doang gitu Kak, nggak yang serius. Jadi aku ngerasa kayak kok ini bolanya nggak kena-kena ya gitu. Akhirnya aku decide untuk coaching setelah itu. Jadi kalau udah main dari 2024 berarti kan udah setahun lebih lah ya, kurang lebih. Iya, Berarti bukan FOMO ya? enggak sih ya. Karena fun fact aku waktu itu pengennya latihan tenis. Oh, Terus justru? teman-teman aku yang pada jago tenis beralih ke paddle. Gitu, that's why aku akhirnya ya udah deh cobain paddle, tapi ternyata kok gue nggak bisa-bisa juga gitu, akhirnya makanya mau nggak mau coaching. Gimana rasanya main padel? Apa yang karena kamu udah setahun lebih dan kamu bisa dibilang intens, bukan termasuk yang FOMO gitu ya. Kenikmatan apa yang kamu dapat dari padel? Release endorphin itu Release sih. endorphin? Iya, Oke. karena kadang kan setelah kerja syuting gitu, maksudnya capek, stres, banyak pikiran, dan aku ngerasa main paddle ini ngebikin suasana hati jadi happy karena I get to meet a lot of people, terus ketemu teman baru, socialize, abis itu I don't know, just having fun at the court, ketawa-ketawa, main yang gak serius. Jadi menurut aku itu bener-bener release stress aku sih. Sports networking. Iya, Oke. sports networking, dan in paddle I feel like banyak banget orang yang emang nyari itunya gitu Kak. Kayak oh I'm looking for new friends, coba main di paddle. Kalau di paddle ada namanya reclub. Ya. Reclub jadi where we can just like randomly join sama orang. Benar. Dan di situ aku sering banget dan Dan aku community-nya banyak banget. community banyak banget, dan sekarang aku kalau tiap ke lapangan paddle pasti ketemu teman-teman aku main paddle atau wherever I go ya. Ya padahal kan mencar-mencar, nggak ada yang cuma di Jakarta Selatan, ya kan Benar. pusat segala macam. Jadi emang olahraga yang sangat amat membangun networking juga sih. Nah, tapi kalau untuk dari sisi kesehatan kamu gitu ya, kamu ngelihat, merasakan apa Ya. manfaat untuk kesehatan kamu yang paling kerasa setelah kamu main padel? Aku ngerasa fisik aku jauh lebih fit sih Kak, karena kan ini kardio ya jatuhnya ya, karena kita lari, kita ngejar bola, segala macem. Dan untuk apalagi anak-anak yang seumur aku kayaknya banyak yang lele di kasur Umur gitu dia, kan. dia umur berapa? Aku 23 tahun guys. Jaraknya dia, kalau kata produser saya lebih dekat ke anak saya dibanding ke saya sendiri. 20 Tapi kadang nggak kelihatan. Oke, jadi all terus. good. Jadi aku benar-benar ngerasa kalau misalnya lele di rumah doang kan lebih capek gitu kan. Iya. Dengan adanya paddle ini aku jadi kayak punya tenaga, punya effort untuk berangkat ke court, kayak mau nggak mau, ayo berangkat olahraga. Nah di situ jadi lebih kuat aja sih fisiknya, lebih fit, nggak gampang capek. Seminggu berapa kali?
biasanya? Seminggu aku kalau misalnya nggak ada syuting aku bisa almost every day. Almost every day. Iya, Dan paling dikit 3 times a week. sehari itu berapa jam? Sehari paling dikit 2 hours, maksimum aku pernah 6 jam, tapi itu kalau misalnya mau kayak turnamen gitu. 6 jam? 6 jam, Gila, tapi itu Pak. capek banget, sampai rumah langsung tidur itu Kak. Hibernasi Iya, kayaknya. tapi sambil main tuh nggak berasa kayak, Iya. oh gue main 6 jam hari ini, tapi karena menurut Tapi pernah aku cedera fun. nggak? Cedera aku nggak pernah, tapi mata aku kepukul bola pernah. Oh ya? Jadi bener-bener Lebam? lebam. Jadi aku nggak bisa bengkak for 1 hari doang sih, tapi ya tetap aja. Itu sekali? Sekali. Pengalaman paling... Pengalaman paling ekstrim di pedal, tapi sisanya aku alhamdulillah nggak pernah kenapa-napa sih. Dan gak kapok ya? Dan nggak kapok. Yoriko, kalau kita ngeliat sekarang, tiap jarak berapa 100 meter gampang, oke sekarang gampang lah ya nemuin Betul. lapangan padel, jadi nggak susah gitu. Tapi kan memang demandnya juga semakin banyak. Yes. Nah, tapi yang selalu kita takut adalah FOMO. Ya. Ya, ini nggak ngomongin cuma olahraga, ya kan? Apapun lah di Indonesia. Nah, kamu melihat padel ini sebagai olahraga yang FOMO atau enggak kok ini sustain gitu? Kalau misalkan kalian memang benar-benar into it gitu, belajar lebih ini gitu, ya bisa perjalanannya panjang gitu. Iya, bener sih menurut aku. FOMO pun juga nggak apa-apa, karena kan kadang banyak orang emang perlu dorongan sosial untuk mencoba sesuatu yang baru Kalau gitu loh nggak Kak. tahu Kalau nggak soalnya, tahu soalnya, bener. dan ada orang yang emang cuman stay di zona nyaman dia aja gitu, kayak senangnya main badminton doang gitu misalnya, tapi ternyata semua orang main paddle, gue pengen cobain deh gitu, dan jadi new sport. Dan banyak juga orang yang aku lihat udah ngejadiin paddle as part of their lifestyle gitu. Kayak dulu kan misalnya sepeda gitu, pas lagi covid semua orang sepedaan, tapi aku juga lari gitu. Dan aku ngelihat semua orang masih banyak banget yang tetap stay di sepeda gitu. Mungkin not everyone, tapi banyak yang stay gitu. Dan aku rasa olahraga paddle ini bisa jadi olahraga yang emang sustain, karena aku olahraga juga nggak berat, nggak bikin kita Dia sangat stres menghibur gitu. aja, olahraganya nggak berat, padahal kalau Iya. dicoba ngep ya. Ya begitulah gitu. Gitu lah. Sering ikut turnamen? Aku beberapa kali pernah, tapi nggak yang sering banget gitu. Kalau ada public figure Indonesia yang pengen banget kamu ajak main paddle, siapa? Yang pengen banget aku ajak main paddle adalah Kak Luna. Luna Maya. ya? Karena terakhir dulu aku pas main paddle pertama kali sama dia kan jago banget tenis ya Kak. Ah. Jadi pukulannya tuh udah kayak kenceng gitu. Dan sedangkan aku nggak punya basic apa-apa. Dan abis itu nggak pernah berani main lagi sama dia karena aku tuh nggak bisa mukul. Tapi kan Sekarang udah alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Jadi aku sekarang pengen banget main sama Kak Luna lagi. Kalau bisa lawan sama dia aku pengen. Luna Maya siap untuk ditantang sama Yoriko setelah ini. Let's go. Let's go katanya. Oke, Yoriko, kalau misalkan kamu mau kasih pesan buat masyarakat di luar sana yang mau mencoba paddle atau mungkin sekarang masih di level pemula atau beginner yang baru awal-awal coba gitu, ada tipsnya? Tipsnya menurut aku untuk awal-awal boleh main just like with your friends. Tapi aku saranin coaching dulu itu akan jauh lebih oke sih. Coaching dulu, jadi kita lebih ada basicnya seperti apa, kita tahu rulesnya seperti apa. Dan pastinya juga sekali kita main sama orang lain, kita bakalan jauh lebih fun mainnya ketika kita udah punya basic yang jelas dari paddle gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen banget cobain paddle, let's go guys, cobain karena olahraga ini bisa ngebantu kita in networking juga, habis itu kita bisa release stress juga, menyenangkan. Dan yang pastinya kalian nggak usah peduli deh kalau dikatain FOMO karena olahraga ini seru. Oke, makasih udah diajak main paddle bareng. Tapi emang dia jago sih ya, karena ya udah latihan soalnya. Nggak jago bisa Bisa main. main. Itu tips dari Yoriko. Nah setelah ini kita akan dengar tips dari coach atau pelatih paddle. Banyak juga yang nanya soalnya bedanya paddle sama tenis tuh apa sih? Kayaknya sama gitu ya. Tapi kan pasti ada perbedaan dari sisi Yes. equipment, dari sisi courtnya, lapangan, tekniknya segala macam ya. After the break kita ngobrol dengan salah satu coach atau pelatih paddle tentang paddle. Oke, silakan. Kita main olahraga, tapi olahraga permainan tanpa ada rally itu nggak menarik. Nah makanya paddle ini
karena gampang Ya. dimainkan, kemudian terdapat banyak rally. Nah, itu yang bikin kita suka sama olahraga ini.